Shalom, jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan bila sore hari ini kita boleh menghadap tata kasih Tuhan. Kita mau menikmati kasih-Nya dan indahnya hadirat Tuhan. Mari kita satu hati, kita sama-sama mau berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh memuji dan menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, kalau kami ada saat ini itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami mau pergunakan waktu kami yang baik Tuhan, untuk kami boleh semakin dekat, kami boleh semakin sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu yang begitu indah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sendiri yang melawat setiap umat Tuhan. Dimanapun sore hari ini umat-Mu berada Tuhan, Engkau yang pasti memulihkan, Engkau yang pasti memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwa setiap kami sore hari ini Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan indahnya hadirat-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama-sama nyatakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
mau menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami rasakan Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu dan menikmati kasih anugerah-Mu. Mari jemaat nyatakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Biarlah dirasakan Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku,
Setiap umat-Mu Tuhan, jamahlah setiap umat-Mu, rapihi umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat dan hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami boleh rasakan Tuhan, kami boleh rasakan indahnya jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah hadirat-Mu Tuhan dirasakan oleh setiap umat-Mu yang saat ini datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Yang siap memuji Tuhan, mari semua katakan amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk setiap kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita percaya saat kita hidup dekat dengan Tuhan, kita merasakan ketenangan, kita merasakan kedamaian. Apapun masalah yang kita hadapi, Dia Tuhan yang pasti memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Haleluya. Datang
tak pernah terlambat. Engkau sanggup menolong setiap umat-Mu Tuhan. Tiba saatnya sore hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap yang disampaikan, perkataan yang disampaikan Tuhan adalah daripada-Mu sendiri Tuhan. Untuk membawa setiap jemaat-Mu Tuhan berjalan dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI yang dikasih Tuhan. Kembali lagi malam hari ini kita belajar firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan sampaikan beberapa hal yang bisa melemahkan iman kita. Ya, lebih dahulu saya baca Ibrani 11. Ibrani 11, Bapak Ibu Saudara bisa baca di Alkitab kita. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman itu adalah hal yang sangat mendasar. Jadi bicara iman artinya kita bicara mengenai fondasi. Gedung ini bisa berdiri dan kami bisa melakukan syuting ibadah online itu karena gedung ini punya fondasi. Bangunannya indah, berdiri di atas fondasi yang tidak terlihat. Sekalipun fondasinya tidak terlihat, tetapi fondasi ini merupakan bagian yang sangat penting dari gedung ini. Dan itu yang pertama kali harus diletakkan sebelum bata-bata itu dibangun dan gedung ini akhirnya didirikan. Fondasi adalah hal yang paling mendasar dan paling pertama yang harus ada dan diletakkan sebelum bangunan-bangunan yang lain itu didirikan. Demikian juga dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Iman kita harus menjadi fondasi yang paling penting dan paling pertama yang harus diletakkan. Setelah itu baru kita bisa memulai membangun perjalanan iman, kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Jadi dasarnya adalah iman kita kepada Kristus. Itu yang harus menjadi pertama dan utama, yang paling penting dalam kehidupan kita, dalam mengikuti Tuhan. Dalam membangun sebuah kehidupan rohani sampai akhirnya bertumbuh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab itu mencatat sebuah fakta bahwa ada banyak hal-hal yang mengejutkan tentang iman. Dengan iman, mujizat bisa datang. Dengan iman, perkara-perkara yang mustahil bisa terjadi karena iman. Dengan iman, usaha yang sudah mulai bangkrut, usaha mungkin yang sudah mulai hancur, bisa dipulihkan kembali. Dengan iman, penyakit yang mungkin dokter katakan, wah ini sudah parah, ini sudah stadium akhir, sudah tidak ada pengharapan lagi. Tapi dengan iman, penyakit yang dikatakan dokter sudah tidak ada obatnya, sudah tidak ada pengharapannya, bisa disembuhkan kembali. Bahkan dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Iman itu bisa lakukan segala perkara.
dasar dari fondasi kehidupan kita. Iman. Dan dengan iman itu kita bisa lakukan banyak hal. Bahkan Alkitab katakan bisa memindahkan gunung. Tercampaklah ke laut. Iman bisa melakukan banyak hal. Perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Alkitab juga menuliskan bahwa iman itu juga bisa hilang. Iman itu juga bisa gugur. Iman itu juga bisa kandas. Nah hari ini oleh karena iman itu bisa gugur, iman bisa kandas, iman bisa lemah. Kita harus tahu apa hal-hal yang bisa melemahkan iman kita. Apa yang bisa membuat iman kita ini ciut dan tidak berfungsi. Hari ini saya sampaikan 3 hal yang bisa melemahkan iman kita. Yang pertama saudara, Yohanes 20 ayat yang ke-25. Yohanes 20 ayat yang 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini hal yang bisa melemahkan iman kita adalah lebih percaya kepada fakta dan kenyataan. Ya, fakta dan kenyataan. Ada orang yang punya prinsip bahwa aku harus melihat dulu baru aku percaya. Kalau aku tidak melihat bukti, tidak melihat fakta, aku tidak akan percaya. Ya, mereka harus melihat faktanya dulu, baru imannya itu bisa muncul. Ya, karena aku sudah melihat buktinya, karena aku sudah melihat kenyataannya, ya aku percaya. Ada orang yang imannya itu muncul karena melihat bukti dan fakta. Nah, dalam kehidupan beriman, ada sebagian orang yang selalu meminta bukti. Mereka harus melihat mana buktinya, masuk akal atau tidak. Kalau itu di luar logika mereka, maka mereka tidak akan percaya. Tuhan, sembuhkan aku dulu. Baru aku percaya mujizat itu ada karena aku ngalami kesembuhan. Kalau Tuhan pulihkan bisnis saya yang sudah mati, yang sudah hancur ini, aku percaya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa hidup hanya berdasarkan percaya, melihat dulu baru percaya. Banyak orang yang imannya hanya sebatas pada apa yang bisa Tuhan berikan buat mereka. Kalau mereka tidak mendapat apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, mereka kecewa sama Tuhan. Ya karena Tuhan tidak sembuhkan saya, aku tidak percaya mujizat masih terjadi. Karena Tuhan tidak memulihkan keluarga saya, karena Tuhan tidak memulihkan bisnis saya, maka saya tidak percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Ketika orang sudah mulai kecewa, maka mereka mulai meragukan kasih Tuhan. Banyak orang kecewa karena mereka tidak dapat kesembuhan. Banyak orang kecewa sama Tuhan karena mereka berdoa, ternyata doa mereka tidak dijawab sesuai dengan harapan mereka. Ada orang yang kecewa karena ia tidak mendapatkan pekerjaan yang dia harapkan. Banyak orang kecewa kepada Tuhan. Nah, kalau kita baru percaya setelah kita melihat fakta, saudara akan selalu banyak mengalami kekecewaan. Yang benar seperti apa? Yang benar adalah kita harus hidup dengan iman. Kita bukan hidup berdasarkan fakta atau kenyataan. Tapi kita hidup berdasarkan iman. Prinsipnya seperti apa? Percaya dulu baru bisa melihat.
Kita harus percaya dulu baru kita bisa melihat. Beriman dulu baru bisa melihat faktanya. Dari dua kelompok ini mana yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Mana yang paling umum terjadi buat kehidupan kita? Banyak orang, ya aku perlu bukti dulu baru percaya. Itu lebih masuk akal memang. Itu lebih masuk akal. Tapi itulah prinsip orang dunia. Kita sebagai orang percaya harus punya prinsip. Dan kita harus mengikuti hukum rohani. Percaya dulu baru kita bisa melihat. Bukankah Yesus sudah berkata di dalam Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya dulu, baru bisa melihat anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Nah, dalam menjalani kehidupan kekristenan itu, kita harus mengikuti apa yang menjadi hukumnya Tuhan. Kalau tidak, saudara akan mudah kecewa. Karena selalu mengharapkan bukti dulu baru percaya. Alkitab mengatakan kecaplah dan lihatlah. Mengecap dulu dan baru melihat. Percaya dulu baru menikmati anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ini yang seringkali melemahkan iman kita sebagai orang percaya. Fakta atau kenyataan yang ada itu bisa membuat iman kita menjadi goyang dan goncang. Alkitab sudah menceritakan tentang kisah Saul. Seorang tentara besar dari bangsa Filistin bernama Goliat menantang setiap orang-orang Israel. Saul dan semua tentaranya yang melihat Goliat yang tinggi besar, ini adalah orang hebat. Mereka melihat fakta dan kenyataannya musuh yang dihadapi sangat kuat dan hebat. Berat, mereka takut. Iman mereka jadi ciut. Dan tidak ada satupun dari orang-orang Israel yang akhirnya berani maju melawan Goliat. Saul ketakutan. Rakyatnya, tentara-tentaranya hebat juga ketakutan. Melihat fakta dan kenyataan Goliat yang tinggi besar. Yang harus mereka hadapi, yang harus mereka lawan. Mereka merasa nggak bisa. Tapi beda dengan seorang yang melihat kepada Tuhan. Daud datang dia melihat, aku memang melihat fakta dan kenyataan. Tapi aku juga punya iman. Ya, imanku harus bisa mengalahkan fakta dan kenyataan yang ada. Imanku berkata Tuhanku lebih besar. Imanku berkata Tuhanku lebih hebat. Tuhanku berkata tidak ada yang bisa mengalahkan engkau sebab aku menyertai engkau. Oleh sebab itu Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, Allah semesta alam yang kau tantang itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana iman Daud ini tidak jadi goyah, tidak jadi goncang melihat fakta kenyataan yang ada. Imannya tidak menjadi ciut seperti Saul dan semua tentara-tentaranya. Justru ketika imannya tetap stabil, tetap kuat, tetap kokoh, dia bisa melihat fakta itu dengan mata iman, dengan tetap percaya, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Hari ini bagaimana dengan saudara? Menghadapi pandemi, kesulitan kehidupan, fakta yang ada sekeliling kita. Apa membuat imanmu jadi ciut? Apa membuat imanmu menjadi lemah? Seperti tidak punya kekuatan. Kalau Tuhan berkata, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Saya percaya, kalau kita percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita percaya itu yang akan bekerja, merawat, memberkati, menyertai, melindungi, memproteksi kehidupan saudara dan saya.
Ini hal pertama yang bisa melemahkan iman kita, fakta dan keadaan. Apa yang kita lihat memang seperti itu kenyataannya. Tapi kita percaya, jangan sampai yang kita lihat, yang terjadi di sekitar kita bisa melemahkan iman kita. Tetap melihat dan percaya dan mengandalkan Tuhan, saudara tidak akan lemah imannya. Yang kedua, saudara, hal yang kedua yang bisa melemahkan iman kita adalah Roma 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya garis bawahi, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua yang bisa melemahkan iman kita adalah perasaan. Perasaan. Oleh sebab itu dikatakan orang benar itu harus hidup oleh iman, bukan dengan perasaan. Nah, perasaan itu anugerah Tuhan, saudara. Perasaan itu diciptakan Tuhan sehingga setiap kita manusia punya perasaan. Kita nyanyi, kita menyembah Tuhan, kita mengangkat pujian, kita bisa menangis karena kita merasakan hadirat Tuhan. Kita merasakan hadiratnya memenuhi kita, kasihnya yang kita rasakan menguasai hidup kita. Kita bisa menangis, kita bisa meneteskan air mata ketika kita menyanyi, memuji Tuhan. Hidup ini memang harus pakai perasaan. Walaupun kadang-kadang di dunia ini ada banyak orang kadang-kadang tidak mengerti perasaan orang lain. Tidak ngerti kalau orang itu lagi galau, nggak ngerti kalau orang itu lagi sakit hati, tidak ngerti kalau orang itu lagi butuh sesuatu, sepertinya nureken. Jadi ada banyak orang yang tidak bisa mengerti perasaan orang lain. Ya, di dalam Tuhan kita tidak bisa hidup berdasarkan perasaan. Di dalam Tuhan kita harus hidup berdasarkan dengan iman. Menjalani sebuah kehidupan rohani, hal-hal yang rohani, kita nggak bisa berjalan berdasarkan perasaan. Mengapa? Karena perasaan itu bisa berubah-ubah. Perasaan itu gampang berubah. Perasaan dan emosi itu datang dan pergi. Ketika kita suatu hari dilawat Tuhan, suatu hari mungkin suatu malam kita berdoa dilawat Tuhan, kita bisa menangis. Besok pagi belum tentu perasaan itu ada. Bisa saja ketika kita bangun pagi, besoknya atau besok lusanya perasaan hadirat Tuhan itu sudah tidak seperti pada waktu kita dilawat di jamaah Tuhan. Jangan hidup berdasarkan perasaan. Kalau kita hidup berdasarkan perasaan, kita akan merasa bahwa kok sepertinya Tuhan tidak hadir. Kok sepertinya Tuhan tidak seperti pada waktu saya di jamaah dilawat Tuhan. Kok hari ini saya tidak bisa merasakan apa-apa. Kita berkata, kita harus hidup dengan iman. Bertumbuh dan berjalan di dalam iman, bukan berjalan di dalam perasaan. Ya, bukankah kita berkata bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Ya, artinya apa? Kita nggak bisa selalu bisa merasakan hadirat Tuhan ketika kita berkumpul. Mungkin kita merasa bahwa kok hari ini pertemuan doa kita, pertemuan ibadah kita kok tidak seperti hadiratnya seperti di hari-hari yang lalu. Rasa-rasanya kok Tuhan tidak hadir hari ini. Salah, saudara. Kita harus tetap percaya dalam kondisi seperti apapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan, aku hadir di tengah mereka. Saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara tidak merasakan hadirat Tuhan, percayalah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kita hidup berdasarkan iman. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong A, ya kita percaya A.
Kita hidup bukan berdasarkan perasaan. Iman itu datang berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan perasaan. Karena perasaan itu bisa berubah-ubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Kalau kita lagi nggak punya uang, kita lagi punya masalah, otomatis perasaan kita lagi tidak enak. Ada rasa takut, ada rasa cemas dan sebagainya. Perasaan susah. Tapi percayalah bahwa kita bukan hidup berdasarkan perasaan. Sekalipun kondisi mungkin kita sedang membutuhkan sesuatu, tapi percayalah bahwa iman kita berkata, Tuhan itu selalu mencukupkan kebutuhan orang anak-anaknya. Tuhan itu selalu memelihara kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita berjalan sendirian mungkin di tempat yang gelap. Tidak ada orang. Perasaan kita takut. Tapi percayalah bahwa kita hidup bukan berdasarkan perasaan. Kita hidup berdasarkan kepada janji Tuhan. Bahwa Dia Allah yang selalu menyertai kita. Sekalipun berjalan di tengah malam sendirian. Tapi kita percaya bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita gak bisa melihat Tuhan. Sekalipun kita gak bisa melihat, oh Tuhan ada di sebelah kita, tidak. Tapi iman kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hati-hati dengan perasaan saudara. Karena perasaan itu selalu naik turun. Gampang berubah-ubah. Oleh sebab itu, musuh iman yang kedua ini harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai karena perasaan saudara yang mungkin lagi bad mood atau mungkin lagi sedang tidak enak, tiba-tiba saudara mulai menyingkirkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Apapun perasaanmu, apapun kondisimu, percayalah sekalipun mungkin kau sedang membutuhkan sesuatu, tidak ada orang yang menolong saudara, tidak ada orang yang peduli saudara, percayalah bahwa Allah Bapa di surga memperhatikan dan siap menolong saudara. Firman Tuhan tidak pernah berubah, pegang itu. Firman Tuhan tidak pernah berubah, apapun kondisi keadaannya firman Tuhan tetap sama. Sekali Tuhan bilang bahwa aku menyertai engkau, Dia akan selalu menyertai engkau dalam kondisi apapun. Dia selalu akan memelihara kehidupanmu, kondisi apapun Dia pasti akan mencukupkan kebutuhan kita. Percaya, pegang, bukan hidup berdasarkan perasaan, tapi hiduplah berdasarkan iman. Orang benar itu hidup oleh iman. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang seringkali melemahkan iman kita adalah kekhawatiran. Ya. Karena itu aku berkata, Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus bicara secara khusus tentang kekhawatiran. Karena kekhawatiran seringkali membuat iman kita menjadi lemah. Kekhawatiran seringkali membuat orang itu kurang percaya kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena hatinya dikuasai oleh kekhawatiran. Sehingga sepertinya firman Tuhan itu disingkirkan. Kenapa? Hatinya dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, kekhawatiran sendiri berasal dari kata membagi atau memisahkan gagasan. Pikiran yang bercabang atau tidak terfokus. Ternyata kekhawatiran itu membuat hidup kita tidak fokus kepada firman Tuhan. Sepertinya kita ragu, sepertinya kita kurang percaya. Kenapa? Terfokus kepada kekhawatiran yang sedang terjadi dan kita alami. Dengan kata lain, Yesus ingin berkata, jangan engkau membagi pikiranmu dari firman Tuhan dengan masalah hidupmu. Percayalah bahwa Allah akan memberi kehidupan, percayalah bahwa Allah yang memberi kehidupan, bukan makan dan minuman. Percayalah ketika Dia berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun, karena Allah itu memelihara engkau. Artinya apa? Sekalipun saudara ada dalam kondisi yang sulit dan berat, mungkin lagi tidak ada makanan, percayalah bahwa engkau tetap akan dipelihara. Saudara akan tetap
diproteksi, dijaga oleh Tuhan. Dicukupi oleh Tuhan. Dia Allah yang menyediakan kebutuhan saudara. Percaya dia Allah yang menjaga kehidupan saudara. Oleh sebab itu 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara engkau. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia yang memelihara saudara. Hari ini ingat baik-baik, kekhawatiran adalah hal yang bisa membuat iman kita lemah. Ketika kekhawatiran menguasai hidup, kekhawatiran menguasai hati dan pikiran kita, percayalah engkau gak punya iman yang kuat. Engkau gak punya iman yang stabil, iman yang konstan. Karena kekhawatiran itu membuat hatimu merasa cemas, merasa takut, merasa gelisah. Sepertinya janji-janji Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan itu tersingkirkan, terbagi, terpisah. Percayalah, hidup kita bukan berdasarkan apa yang ada. Bukan berdasarkan ditentukan oleh kekhawatiran kita. Tapi hidup kita itu ditentukan oleh firman Tuhan. Hari ini apapun yang saudara khawatirkan, percayalah. Buang jauh-jauh, dikatakan firman Tuhan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara kamu. Artinya Allah itu bertanggung jawab penuh kepada hidup setiap anak-anaknya yang menyerahkan kekhawatiran. Apa yang kau takutkan, apa yang kau cemaskan, serahkan dalam tangan Tuhan. Karena ketika saudara menyerahkan setiap kekhawatiranmu, ketakutanmu, kecemasanmu kepada Tuhan, Dia yang akan memproteksi, Dia yang akan menjaga, Dia akan mengcover hidup saudara. Dan Dia berjanji, Dia akan memelihara hidup setiap saudara. Malam hari ini, perhatikan ada 3 hal yang bisa melemahkan iman kita. Yang pertama adalah fakta. Ya, hiduplah oleh iman. Hiduplah dengan iman. Percaya dulu, baru saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kedua, perasaan. Jangan hidup berdasarkan perasaan, karena perasaan naik turun, gampang berubah. Orang benar itu hidup dipimpin oleh iman. Jadi percaya firman Tuhan, itu saja. Percaya firman Tuhan, apapun kondisimu, apapun perasaan hatimu. Pegang teguh firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Perasaan saudara bisa berubah-berubah. Yang ketiga, jangan hidup dalam kekhawatiran. Itu melemahkan imanmu. Ya, percaya setiap janji Tuhan. Percaya setiap apa yang dikatakan firman Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan. Sebab Dia yang memelihara hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Hari ini kami tahu ada banyak hal-hal yang mungkin terjadi secara alami dalam hidup kami. Tapi itu seringkali melemahkan iman kami. Tapi hari ini kami mau buang. Kami hanya yang mau hidup berdasarkan firman Tuhan. Apa yang kau katakan. Apa yang kau sampaikan. Kami mau hidup menyerahkan setiap kekhawatiran kami. Kami mau hidup berdasarkan iman kami kepada Tuhan. Bukan berdasarkan perasaan kami. Kami percaya hidup kami pasti akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Kami akan melihat mujizat. Karena iman mengatakan bahwa dialah yang bisa membuat mujizat. Dia yang akan menuntun kita. Melihat kesembuhan-kesembuhan. Dia akan membawa kita melihat perkara-perkara yang besar yang Allah sediakan buat setiap anak-anaknya. Bawa setiap kami jemaatmu, GBI Bangkalan Tuhan, boleh tetap hidup berdasarkan iman yang stabil, iman yang kuat, iman yang kokoh. Karena kami percaya ketika kami hidup berdasarkan iman yang kuat dan kokoh, kami akan selalu melihat keajaiban-keajaiban terjadi buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga buat malam hari ini, berkati setiap jemaatmu yang di rumah, yang sedang beribadah. Kami percaya berkat-berkat mereka dicurahkan dengan luar biasa. Mari angkat tangan, jemaat yang dikasih Tuhan, buka hati yang lebar. Diberkatilah setiap jemaat-jemaat Tuhan GBI Bangkalan. Diberkatilah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari.